passion. Biasa ya, karena di weekend biasanya kan bersama keluarga, istirahat, tidur ya. Apa lagi? Ibu dapat duluan ya? Ya, ibu dapat dokter mulia ya. Ya, sudah meluangkan waktu yang begitu dan semuanya ini benar-benar suatu informasi yang tadi ibu katakan tadi itu yang hidupnya sehat ya, maka terpaksa kita harus meluangkan waktu untuk sambil ya. Satu pernyataan ini saya dengar luar biasa ya. Untuk kesehatan tubuh kita. Diet dynamic ini adalah diet yang terbaik. Siapa yang bisa jawab? Oke, silakan ibu yang bilang. Enggak ya? Silakan bu. Terima kasih. Kalau dari paparan tadi karena berdasarkan gennya, diet berdasarkan sifat gen. Saya tanya, namanya siapa bu? Bu Novi, kenapa kalau berdasarkan gennya itu menjadi yang terbaik? Karena sesuai dengan kebutuhan tubuhnya seperti itu. Jadi gennya apa, jadi bagaimana, jadi bisa menyesuaikan. Yang satu tepuk tangan buat Ibu Novi. Silakan ya. Nah, Ibu Novi tadi bilang bahwa itu sesuai tubuhnya. Artinya tidak akan tertukar. Benar? Tidak akan tertukar. Thank you, Bu Dewi. Tepuk tangannya buat MC kita yang semangat ya. Oke, thank you. Silakan dulu Bapak Ibu. Apa kabar? Lihat body composition check. Sebenarnya body composition check ini ada di rumah sakit, ya itu harga alatnya itu bisa. Ada tanya, jelaskannya detail banget di sana. Ya, tapi oke. Body mass index atau indeks massa tubuh adalah perbandingan antara berat badan Anda dibagi tinggi kuadrat atau kebalik ya. Pokoknya di situ. Nah itu ada ukuran secara internasional WHO di mana orang Asia sama orang bule beda. Ya, nanti boleh ada di Google. Kurang gizi, kadang-kadang kalau kurang gizi jadi dia harus beri penambahan yang sehat untuk menambah. Berarti tiga-tiganya? Iya. Tiga-tiganya harus sih. Oke. Oke, tepuk tangan buat ibu ini. Oke ya. Jawabannya, oke. Jadi semuanya Bapak Ibu. Nah, kenapa kok seperti itu? Karena sebenarnya gini loh, saya tuh ingin bicara di sini memperbaiki mindset dulu. Apa sih sebenarnya yang namanya diet? Diet itu tadi sudah disebutin oleh dokter Mulia. Akupunktur, banyak ya metode-metode diet. Apakah itu salah? No. Ya, kita tidak mengatakan bahwa metode diet tersebut salah. Meninggal dunia, autoimun jadinya, kemudian malah jadi problem dan sebagainya. Yang satu efektif dan satu nggak efektif kan terjadi kayak gitu ya. Karena apa? Belum tentu bekerja. Tiap tubuh individu beda, jadi sudah tidak lagi yang namanya one size fits for all. Tapi karena unik, kita sudah mulai harus bicara tentang ekonomi dari ini bisa dilakukan untuk
pelajaran yang anak kebutuhan khusus autis. Nah, apa bisa dilakukan dengan kayak ini? Terima kasih. Oke, terima kasih Pak. Anda sudah bertanya. Ditukarkan logamnya setelah saya. Oke. Bisa membantu anak Bapak untuk lebih baik bahkan ini pulih ya Pak. Oke, silakan Pak Edo. Oke, baik. Jadi sebenarnya yang namanya genomika itu untuk siapapun. Nah, kebetulan saya waktu itu diundang juga oleh Dulingan untuk ketemu dengan beberapa komunitas ABK di sana. Dan dari dua komunitas yang kami temui ada apa namanya MAC satu, kemudian Sabiru satu. Dua-duanya mengatakan bahwa autism itu adalah spektrum di sana. Makanya itu malah justru karena dia spektrum harus tahu benar spesifikasinya seperti apa, karena mereka bilang selama ini dari pola makan dan sebagainya mereka merasa error. Jadi mereka kasih makan ini, nggak reaksinya, kalau dia memang terlalu hiperaktif, sebenarnya itu dikurangi. Gitu. Nah itu yang mereka mengatakan justru genomika. Dan kebetulan ada beberapa kali dokter gizi kami juga membawakan materi tentang genomik diet untuk anak berkebutuhan khusus. Ada yang seperti. Jadi saya percaya kalau misalkan kita daripada tebak-tebak, genomik diet itu lebih oke. Cuma nanti bisa dikonsultasi karena itu spektrumnya panjang dia ya. Yang model gimana? Nah ini kita sekarang ini lagi mau kerjasama dengan MAC. Jadi kita connecting dokter gizi kita dengan dokter mereka kalau bisa, sehingga kita mungkin nanti ya atau kedepannya nanti kita bisa studi bareng-bareng untuk kita bisa lebih spesifik untuk mengetahui banyak hal dari penderita autis di sana. Tapi saya pikir itu penting banget untuk autis. Pak Nurul sudah paham. Oke. Oh sorry, ya makan buah dulu, semangat baru makan nasi. Jangan dibalik, nanti pembusukannya lebih dan lain sebagainya. Nah ternyata punya saya itu makannya buahnya sama nasi sama kue. Misalnya saya mau makan kue, sebenarnya kan saya nggak boleh karena saya metabolismenya kurang bagus, sedang, jadi kurang baik gitu ya. Jadi otomatis saya harus yang namanya makannya itu di waktu misalnya saya makan 1 jam. Saya harus 1 jam itu ya ada kuenya, ya ada bening, berarti ya kayak campur. Itu yang namanya indeks glikemik. Artinya apa? Itu namanya yang nanti jadi butuh-butuh. Jadi kalau misalnya lemak sendiri jalan mendapatkan penyakit yang tertera di dalam tes DNA. Oke, nah Pak Edo, kita mau ini ujung-ujungnya kan berarti kita harus tes DNA. Nah, saya mau berpoin aja. Tes DNA itu nanti caranya bagaimana? Biayanya berapa? Promonya berapa? Biasa ibu yang gitu. Jangan ibu lagi ya. Hadiahnya beda. Oke, nanti itu di sesi. Oke, kita masuk sekarang sesi 2. Oke. Nah, itu ada di sesi 2. Pak, satu pertanyaan lagi. Siap. Boleh disabar ya. Ada apa? Terima kasih. Saya Rahma dari Surabaya. Nah, beberapa sih di kita itu orang gemuk itu kurang makan dan orang kurus itu kurang makan. Nah, apa ini diet sehat? Apa diet yang dimaksud itu dan bagaimana? Apa dia faktor dari keturunan atau pencernaan? Terima kasih. Jadi berapa maksudnya? Jadi gini Pak, itu akan seperti ini. Kenapa itu? Karena faktor pencernaan atau keturunan? Ya, pasti nanti ada. Sebenarnya gini, orang gemuk itu pasti banyak makan. Ya itu biasanya sudah gemuk dulu, lalu dia
berusaha untuk diet, kemudian ada kebiasaan yang makan dikurangi makanannya sedikit-sedikit, tapi nggak kurus gitu. Bagi agak ke bagian tolong ditulis supaya nggak lupa pertanyaannya, nanti kita akan bahas. Genomic diet mau diet harus ditulis Oh bisa. Itu nanti setelah sesi ini Pak ada tanya jawab dengan saya dan tim yang panitia karena kami adalah bagian dari tim. Teman-teman dari negara maju curahkanlah likuiditas yang sensitif untuk kepentingan kita. Megatrend kedua adalah energi. Banyak yang nggak sadar bahwasanya energi tenaga surya ini jumlahnya 8.000 kali dibandingkan apa yang kita konsumsi sehari-hari. Tapi ini belum terjadi sekarang. Tapi expect ini akan terjadi dalam 10 tahun. Nah, megatrend berikutnya ini adalah di mana uang itu sudah semakin terdesentralisasi. Di Tiongkok tahun lalu payment yang dilakukan secara digital itu sudah melebihi dari 2 kali PDB-nya Tiongkok. PDB-nya Tiongkok tahun lalu itu 17 triliun dolar. Di Indonesia itu hanya 100 miliar dolar, 1/10 dari PDB kita. Apabila di Indonesia itu kita bisa mencapai multiple seperti apa yang kita lihat di Tiongkok, yaitu 2 kali dari PDB dalam konteks digital payment, ini akan lebih kelihatan desentralisasi pembayaran, apalagi dengan prakarsa-prakarsa yang namanya Bitcoin, dan Ether, dan lain-lain. Yang ketiga adalah anything, anytime, anywhere. Ini pemrakarsanya namanya Jeff Bezos. Dengan satu klik orang bisa melakukan negosiasi, transaksi, transportasi barang dan jasa. Dan ini sudah diaplikasikan di geografi yang lainnya, ke kesehatan, ke real estate, ke turisme atau pariwisata, dan ke energi dan lain-lain. Sebagai gambaran di Indonesia yang baru terdisrupsi secara nyata itu baru retail dari segi marketplace dan transportasi. Tapi yang belum terdisrupsi secara nyata itu adalah pendidikan, itu 50% dari PDB kita. 60 billion US per year. Peternakan pertanian 14% dari PDB kita. 150 billion dollars per year. Energi 5% dari PDB kita. Di Amerika sudah ada banyak sekali platform digital yang sudah bisa mendisrupsi dan menjembatani antara pemilik, penjual dengan pembeli. Salah satunya adalah Zillow. Ini banyak sekali opportunity untuk anak-anak muda untuk menjadi billionaire di Indonesia. We're talking about the hundreds of billions of dollars of top line. Nah, megatrend berikutnya adalah kecerdasan artifisial. Ada yang mengikuti, ada perusahaan namanya Neuralink, itu yang dipelopori oleh Elon Musk, itu yang bukan ditempel di otak, tapi dimasukin ke otak, agar kita bisa melakukan komputasi, kita bisa melakukan apapun, bisa sembuh dari Alzheimer, bisa sembuh dari dementia, bisa sembuh dari. Nah, yang berikutnya ini adalah genetics atau genomics. Ini luar biasa. Ini dipelopori oleh ilmuwan dari UC Berkeley, namanya Jennifer Doudna. She basically discovered apa yang disebut CRISPR, dan dia itu menang Nobel beberapa tahun yang lalu. CRISPR stands for Clustered Regularly Interspersed Palindromic Repeats, yang mana dia bisa merekayasa dengan pemberdayaan virus untuk mengubah kode genetika kita. Jadi our genome adalah ensiklopedia informasi genetik kita, dan dalam tubuh kita itu ada 21 sampai 24 ribu gene, dan di masing-masing gene itu hanya ada 4 huruf, huruf C, huruf A, huruf G, huruf T, dan masing-masing itu bisa di cut and paste kayak Microsoft Word. This is way different from topik penundaan pemilu. Yang terakhir adalah apa yang dipelopori oleh Kurzweil. Kurzweil right now is the Chief Technology Officer of Google, tapi dia udah tua. Dia itu yang mengkonsepkan singularity, yang merupakan interseksi antara artificial intelligence dan biological intelligence. Coba bayangkan kalau kita bisa meningkatkan kapasitas intelligence kita secara artificial dan secara biologis. Ada 2 megatrend yang disebut, dan dua-duanya biological intelligence. Belum. Belum.
Dan pada siang hari ini saya akan berikan kesempatan untuk sharing salah seorang rekan saya. Tadi saya sudah sebutkan di belakang, beliau seorang pengusaha. Beliau melihat peluangnya di sini luar biasa sehingga beliau serius sekali karena kita punya misi mulia di sini untuk mengedukasi. Dari hari ini kita bukan dalam tanda kutip jualan, ya kalau dibilang jualan ya kita munafik jualan juga, syukur kalau misalkan kita mau beli gitu ya. Tapi at least number one adalah edukasi itu yang kita kemukakan di sini. Jadi kita ingin ada semua tahu bahwa ini ada teknologi yang luar biasa. Dan saya akan undang ke depan Pak Samuel untuk bisa men-sharing apa yang dirasakan selama 2 tahun ini menikmati produk dari Fidel. Silakan Pak Samuel. Sebentar. Ya. Oh iya. Teman-teman yang di sini datang sendirian, tak diundang. Ayo, yang tak diundang. Datang tak diundang, pulang tak diantar. Dan aku Pak diundang. Yang datang nggak pakai undangan, ada nggak? Pakai undangan semua berarti ya. Pasti pakai dong. Nah, teman-teman ini sama seperti saya waktu lalu. Ya, ada yang undang. Yang undang tahu lah pasti ya, yang ada di depan ya. Bentar, saya mau tanya dulu. Saya tidak masuk. Nah. Yang undang siapa? Ibu Tiko. Wah, undangnya Pak. Ya, boleh ya Pak ya? Boleh. Selamat Bu. Di akhir ya, boleh ya, ambil di panitia ya. Oke, tepuk tangan, beliau. Thank you Pak. Silakan Pak. Pak, saya kemarin juga, terima kasih. Nanti ya. Ya boleh. Nanti tak kasih lah. Ya, Boleh, nanti saya kasih. Kaget. Pak itu kasar, orangnya baik banget. Saya orang yang menolak Pak itu, tapi Pak itu bulat aja, akhirnya ketemu. Nah, itu saya terberkati. Sebelum saya kenalkan siapa tentang Pak itu jangan ya. Pak, oke kok. Oh iya. Siapa ini? Lanjut Pak. Oh lanjut. Iya. Bapak Ibu, kalau nggak kenal nggak saya kayak gitu ya. Ini saya, ya ganteng ya. Ya kalau yang perempuan kan cewek ya. Cantik ya. Tepuk tangan buat istri saya. Jadi misi kan sih loh, dengan pamit loh ya. Cantik banget ya sini ya. Gitu ya. Oh masih mana? Ini Bapak. Ini Bapak. Saya kasih Pak. Oke, Pak, Ibu, nyangka nggak kalau saya pernah juara lumpuh? Kalau yang teman-teman kenal sama saya lama pasti tahu. Saya pernah juara lumpuh. Saya jalan ke sana gini, saya bersuka, saya bersyukur bisa jalan-jalan. Dulu Pak, Bu, kalau saya namanya tidur, mau duduk aja seperti istri saya. Tepuk tangan lagi istri saya. Ya. Bapak Ibu. Semua sudah nggak perlu tangan, Bapak perlu tangan, kasih Pak. Oke ya, next Pak. Ini, terima kasih Pak. Ini anak-anak saya Pak Bu, anak-anak kami. Kalau saya nggak sama istri saya nggak perlu ada 3. Jadi anak-anak kami. Ada yang cewek nomor 1 ya setelah hari ini dia kuliahnya di Korea. Kalau yang 2 ini cowok-cowok tadi, nah itu yang pakai Pak. Kameramennya sama yang operator itu bantu dia nomor 2, nomor 3 gitu ya. Jadi ini Bapak Ibu, kenapa sih saya kok tertarik pada waktu Pak Ido cerita ke saya waktu itu. Ingat tadi saya pernah lumpuh. Waduh, ini siapa tadi yang ngomong duluan? Aduh, makasih ya Bu. Nanti ya Pak Bu, yang namanya lumpuh itu nggak enak Pak Bu. Setuju ya? Setuju ya? Stroke itu masih bisa jalan Pak Bu. Ingat tadi saya tidur, mau duduk dibantu. Bukan berarti stroke itu enak ya enggak lah.
Oke ya, saya tidur mau duduk di bangku, dari duduk mau tidur di bangku, itu istri saya. Jadi saya kalau mau aktivitas sehari-hari di rumah sebelum istri saya berangkat kerja, ya itu lagi. Oke, nah itu tadi yang saya bilang. Kalau saya tahu dari awal, secara genetik, yang jelas saya nggak ingin lumpuh. Setuju ya? Maka kenapa hari ini saya edukasi banyak, bisa dibilang dari kota ke kota, dari pulau. Saya berdua sama istri saya jarang jangkau mereka untuk kasih tahu kalau terlambat gak bagus. Yang sakit bukan saya, istri saya, satu keluarga itu juga bersakit. Setuju kan? Dulu ya Bu ya. Wah, enggak dua loh. Ayo. Gitu ya. Ya. Saya kebetulan dengan autoimun. Sebenarnya saya mau ngomong di sebenarnya. Wah, rahasia, itu saya nggak ngasih, sorry. Minta umur lah, repot kan. Enggak apa-apa. Oke, nanti ada yang lain. Saya kasih yang nanti yang ambil ya. Sampai mana tadi saya ini? Ditanya autoimun ibu. Jadi pada saat saya tahu bahwa genetik saya ternyata defisiensi terhadap vitamin D, ya saya baru tersadar, wah, tahu gitu saya dulu itu nggak tekan di rumah gambar, dan saya itu gambar itu, iya, nggak kasih matahari, iya paham ya maksudnya ya. Maka kenapa saya lumpuh 2 kali kena autoimun, rematisme artritis. Dahsyatnya lagi, di Indonesia nggak paham dokternya. Saya sampai sering kali bicara ke teman-teman, sorry ya, ada yang dokter nggak? Bahaya. Tapi yang di sini nggak, yang di luar sana banyak. Dokternya tetap absen. Ya seperti itu sih. Karena saya juga pernah tetap absen teman saya waktu kuliah itu, makanya saya tahu. Oke ya, nah ini loh Pak Bu. Kalau saya tahu lebih awal, pasti saya nggak akan lumpuh. Setuju ya? Wah ini. Iya, betul. Kalau sembuhnya minum apa nanti sesuai dengan genetiknya. Nanti ada. Tiap orang pasti beda. Tapi ada makanan tepat itu ada nanti. Itu ya. Amin semua. Nanti Pak Ibu itu semua punya jawab ya. Saya waktu itu sempat berobat memang. Ya, tapi yang namanya tulang, kalau Bapak Ibu perhatikan saya sudah tak segagah Pak Ibu gitu ya. Betul ya? Nah itu karena tulang saya tumbuh. Jadi antara ruas dengan ruas itu tumbuh tulang muda betul. Ya. Oh maaf nanti dulu ya. Oke, tadi tidur ya mau duduk aku ya kan gitu ya. Iya, sakit dulu. Gimana Ibu? Duh, kok kali bahasa ya? Iya, Pak. Ganti Pak, dulu Pak sama ya. Enggak. Saya ini jauh yang lebih penting Pak Ibu. Maksudnya apa? Pak Bu, telat itu tidak enak. Telat itu percaya sama saya, jadi ATM. Bener ya, tapi gak punya duit waktu udah kawan-kawan kan, tambah susah. Gitu ya. Semoga tidak seperti saya ya Pak. Ya, jadi ATM tadi loh maksudnya ya, enggak ya. Oke, kedua, kenapa sih saya pilih PDM? Ini yang tadi Pak itu saya sebut itu saya jujur saya waktu diceritain sama Pak itu nggak lihat apa itu mungker-mungker ya apa ya.
Ya, tali toleransinya itu saya nggak paham juga. Karena Pak saya di sini ilmunya arsitektur itu Bapak. Jadi bukan dokter, jadi nggak paham. Oh, Pak, terus Pak hitung-hitungannya dia. Nah, itu kan saya. Lalu saya lihat bahwa dahsyat. Satu, kenapa saya menentukan ini? Saya mau terlibat, saya mau bantu banyak orang. Karena produknya saya sudah lihat kan ini dan berkualitas. Satu itu yang saya lihat. Kedua, saya sharing. Karena kalau saya temanapun, talent-talent yang dapat kalau tak ada rekomendasi ini ya harusnya ceklet gini. Yang dapat siapa Bapak Ibu? Dokternya itu musuh saya tadi loh Pak Bu. Waduh saya bungus sama dokternya. Kenapa? Lalu bulan tadi berapa nggak ketemu sumber penyakitnya. Nah belayani preset terus sudah ganti. Preset kosong nggak apa-apa. Ada kuenya oke gitu. Obat sih. Nah itu loh Pak Bu ya. Makanya kenapa saya pikir ini baru saya terlibat. Ya. Ada kan tahu nggak kalau untuk genetik itu sebenarnya ada dua lembaga pemerintah yang pegang. Ingat ya, lembaga pemerintah. Kalau Bapak Ibu bukan orang-orang pemerintah, saya yakin Bapak Ibu nggak bisa akses. Nah, saya lihat peluangnya, wow, ini istimewa. Judi berkualitas, judi itu berarti saya yang akan memonopoli. Nah, yang saya belajar bukan diferensiasi lagi, tapi monopoli Bapak Ibu. Ngerti maksud saya ya? Orang lain itu nggak punya, kita yang punya. Wah, mantap dah. Itu yang saya lihat. Apakah memang di luar sana nggak ada? Ada Bapak Ibu. Satu, nanti Bapak bisa lihat kan? Satu, nanti Bapak Ibu bisa lihat ya. Kedua, ya dong, yang saya tahu di luar sana Bapak Ibu nanti jadi konsumen. Mau jadi konsumen apa? Jadi partner kerja. Itu yang saya lihat Bapak Ibu. Partner kerja. Nah itu Pak Ibu itu buahnya luar biasa ya. Partner kerja. Oh iya, Pak Ibu partner kerja saya yang luar biasa ya. Ya, paham ya maksud saya ya. Itu yang saya lihat. Mau tahu nggak berapa yang Bapak Ibu bisa dapatkan? Keuntungan yang Bapak bisa dapatkan? Mau? Satu cukup Pak ya. Boleh? Monggo Pak, silakan Pak. Oke, thank you. Tepuk tangan untuk Pak Sam. Thank you Pak. Buat Bapak, dua kali. Mana Yang tadi Pak. Terima kasih Bapak Ibu. Oke, tepuk tangan untuk Pak Sam. Alright, Bapak Ibu sekalian, ini belum diceritain Pak satu slide ini apa ya? Oh, I see. Nah ya ini loh. Ini arsitek mau ceritanya feng shui. Sorry ya Pak ya. Sorry Pak. Saya mau tanya nih. Siapa yang punya kenalan peramal? Sudah? Ada? Ketahuan. Percaya sama peramal. Ya? Bentar Pak, Bu. Bentar. Capek Pak. Ya, sedikit lagi ya Pak ya. Pak Bu, beberapa bulan yang lalu saya kenal sama beliau. Beliau ini dari kalau sudah kelihatan yang aktor feng shui terkemuka, nggak cukup lah kalau bilang. Terkenal banget. Di search aja di Google ada beliau ini. Waduh, saya lupa. Hah? Oh iya, Welun, namanya Welun. Persisnya tulisannya nanti Bapak tanya istri saya aja ya. Enak kan? Nah gitu ya. Ini nanya karena mau ramal atau piye ya? Ya oke. Ingat ya tadi disiplin ilmu saya apa tadi latar belakangnya? Makanya kenapa saya pengen kenalan sama beliau? Kan gitu kan? Feng Shui ya. Pak Bu, yang saya mau tahu sebenarnya bukan Feng Shui-nya, jujur aja. Kira-kira apa? Bukan Bu, saya ingin tahu kok bisa ya laku gitu. Ya laku, iya toh, nah itu aja saya ingin tahu. Iya ujung-ujungnya beda sih, kok bisa? Saya coba search di Google, saya search di Google.
ternyata di setiap negara, di setiap kota itu ada yang namanya seperti ini, peramal. Dan dibayar mahal banget. Saya bilang mahal banget. Kenapa? Sekali konsultasi start from 3.000 US dollar. 3,000 US dollar. Bukan, beliau ini orang Malaysia tapi bukan Sing dollar. Paham? Nah, 45 juta ibu sekali. Iya. Itu kalau rumahnya kecil, Pak. Iya, makanya tadi start from ya. Bapak Ibu tahu maksud saya. Mulai dari 3.000 US dollar, 45 juta. Dan dasarnya jadi yang saya kagum-kagum ya. Harus lunas dulu baru dia baru sekarang. Wasem tangan kalau saya bilang. Wasem tangan ya. Orang suruh dengerin aja. Tapi hebatnya lagi, ibu bapak suka ngopi enggak? Ya, saya minta angkat tangan lagi, Pak. Ayo, Pak. Saya tahu bapak yang angkat tangan. Sudah ngopi ya, kode, Pak. Kode. Silakan. Nanti ya, nanti deh. Ya. Sedikit lagi ya, Pak Bu ya. Ini yang menarik buat saya. Banyak perusahaan besar luar biasa pakai jasanya beliau. Tahu nggak kenapa? Nah, saya nggak punya kupon lagi, Pak. Nggak mau jawab ini, Pak. Wah, terima kasih, Pak. Saya boleh bantu, Pak. Kenapa mereka berani bayar beliau 5? Enggak, angkat dulu aja lebih enak. Adil ya, Pak ya. Pengen tahu maksudnya, angkat tangan aja. Ramalan itu, Pak. Wah, bukan lama nanti ya. Siapa menyeruduk lagi? Sini duduk lagi. Terima kasih, Pak. Ini yang saya lihat. Mereka tahu masa depan. Bayangin, mereka tahu masa depan. Makanya dia berani bayar mahal. Hari ini Pak Bu, saya tahu DNA. Pada saat Bapak Ibu nanti tes DNA, Anda akan tahu bagaimana masa depan kesehatan Anda. Masih kita tadi? Iya. Sudah ya, cukup ya. Itu yang membuat saya ada di sini. Thank you, Pak. Oke, terima kasih. Makasih ya. Terima kasih sudah sharing. Oh, aku udah coba. Terima kasih ya. Sudah. Oke, itu bareng hitungan ketiga di YouTube ya. Nanti yang itu kita hitung bareng-bareng. Jadi yang udah keluar semua, udah keluar. Itu barengnya 1, 2, 3. Ya tak ada ini. Lagi yang ulang lagi. 1, 2, 3. Ibu Elizabeth Endang Sulistyowati, lahir di Semarang. Wah, Bagi teman-teman yang Ibu lagi itu ya, betul ya. Elizabeth Endang Sulistyowati ya. Itu ya.